Cara memakai kain ihram anak laki-laki. Kain ihram untuk laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, terdiri dari 2 helai kain putih tanpa jahitan. 1 helai digunakan sebagai sarung atau bawahan, izar, dan 1 helai lagi digunakan sebagai selendang atau atasan, ridho. 1. Memakai kain bawah atau izar. Kain izar berfungsi seperti sarung atau celana, menutupi dari pusar hingga lutut. Posisikan kain. Ambil 1 helai kain dan bentangkan di depan pinggang anak. Pastikan ujung bawah kain menutupi lutut. Melilitkan. Tarik satu sisi kain, misalnya sisi kanan, melintasi pinggang ke arah kiri. Kemudian, tarik sisi yang lain, sisi kiri, melintasi pinggang ke arah kanan, menutupi lilitan pertama. Tips: biarkan bagian tengah kain sedikit longgar agar anak leluasa bergerak. Mengunci atau mengencangkan. Gulung atau lipat bagian atas kain di sekeliling pinggang anak ke arah bawah beberapa kali hingga kain terkunci dan tidak mudah melorot. Opsional. Untuk anak, karena anak-anak aktif dan kain tanpa jahitan mudah lepas, Anda diperbolehkan menggunakan ikat pinggang atau belt atau tali di atas gulungan kain izar untuk keamanan ekstra. Pastikan ikat pinggang tersebut tidak terlalu ketat. 2. Memakai kain atas atau ridho. Kain ridho berfungsi sebagai selendang atau penutup bahu bagian atas. Posisikan kain. Ambil helai kain yang kedua. Menutup bahu. Letakkan kain ridho di kedua bahu anak, menutupi badan bagian atas seperti selendang atau handuk besar. Pastikan kedua ujung kain menjuntai ke bawah, menutupi dada dan punggung. Catatan: dalam keadaan normal, di luar saat tawaf, kedua bahu anak harus tertutup. 3. Ketentuan saat tawaf atau ittiba. Selama melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, disunahkan melakukan ittiba. Ittiba: pindahkan kain ridho, atasan, sehingga bahu kanan terbuka dan kain disampingkan di bahu kiri. Satu ujung kain yang dari depan diletakkan di bawah ketiak kanan dan ujung yang lain diletakkan di atas bahu kiri, membiarkan bahu kanan telanjang. Setelah tawaf selesai, kembalikan posisi kain ridho agar kedua bahu tertutup kembali. Larangan saat ihram untuk anak laki-laki. Setelah memakai kain ihram dan berniat ihram, anak harus menjauhi larangan-larangan ihram yang utama meliputi menutup kepala. Anak laki-laki tidak boleh menutup kepala, misalnya dengan topi, peci, atau penutup kepala dari kain ridho saat tidur atau istirahat. Memakai pakaian berjahit. Tidak boleh memakai pakaian yang membentuk anggota badan, seperti kemeja, celana, atau celana dalam. Memotong rambut atau kuku. Tidak boleh memotong rambut atau kuku. Memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai parfum atau wangi-wangian di badan atau pakaian ihram. Niat dan doa ihram untuk anak laki-laki. 1. Doa ketika memakai pakaian ihram. Doa ini diucapkan saat anak sudah selesai mengenakan kain ihram, izar, dan ridho sebelum mengucapkan niat. Allahumma inni uridul umrata atau al-hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Ya Allah, sesungguhnya aku bermaksud melaksanakan umroh atau haji, maka mudahkanlah ia bagiku dan terimalah ia dariku. 2. Niat ihram atau talbiyah. Niat ihram ini wajib diucapkan di miqat, batas wilayah yang ditentukan untuk memulai ihram. Pengucapan niat inilah yang secara resmi memulai ibadah umroh atau haji. A. Niat umroh, paling umum. Lafaz niat. Bahasa Arab, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Transliterasi, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Arti, aku berniat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. B. Niat haji. Lafaz niat. Bahasa Arab, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Transliterasi,
Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Arti, aku berniat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. 3. Talbiyah. Setelah niat diucapkan, disunahkan untuk langsung membaca talbiyah secara berulang-ulang hingga memasuki Masjidil Haram. Lafaz talbiyah. Bahasa Arab. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Arti, aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Penting untuk anak-anak. Jika anak laki-laki tersebut belum balig dan belum mengerti niat, wali atau orang tua boleh meniatkan atas nama anak tersebut. Disebut juga ihram bagi syobi. Namun, jika anak sudah cukup besar dan mengerti, bimbinglah dia untuk mengucapkan niatnya sendiri. Langkah setelah niat ihram. 1. Sholat sunnah ihram. Jika anak dan Anda memulai ihram di mikot, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Waktu, setelah selesai mengenakan pakaian ihram dan sebelum mengucapkan niat, atau bisa juga setelah niat, tergantung mazhab, namun umumnya sebelum niat. Tempat, di mikot, tempat batas memulai ihram. Tata cara, sholat 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Niat salat. Usolli sunatal ihrami rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Membaca talbiyah. Setelah niat diucapkan, dianjurkan untuk mulai membaca talbiyah yang sudah disebutkan sebelumnya, secara terus-menerus, keras untuk laki-laki, dan berulang-ulang. Kapan dimulai? Segera setelah niat ihram diucapkan. Kapan dihentikan? Talbiyah dihentikan ketika untuk umroh, ketika sudah melihat Ka'bah atau ketika hendak memulai tawaf umroh. Untuk haji, ketika lempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. 3. Berdoa. Setelah talbiyah, angkat tangan dan panjatkan doa-doa terbaik Anda untuk anak dan keluarga, memohon kemudahan, penerimaan ibadah, dan keselamatan selama perjalanan. Doa ini bisa dilakukan sambil menghadap Ka'bah jika sudah dekat atau menghadap kiblat. 4. Perjalanan ke Makkah atau memulai tawaf. Setelah semua persiapan selesai, jika dari mikot di luar Makkah, misalnya dari Madinah, lanjutkan perjalanan menuju Makkah. Jaga agar anak tetap menjaga larangan-larangan ihram. Jika sudah berada di Makkah atau tiba di Makkah, langsung menuju Masjidil Haram untuk memulai tawaf umroh atau kudum.